Hana, 둘셋, 안녕하세요, Junjun입니다. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Dan ini ya telat banget sih gue kayaknya ya. Cuma gak apa-apa. Amin. Jadi emang baru bikin videonya juga sekarang gitu kan. Kemarin kan sibuk lebaran, maaf-maafan. Dan aku juga mau minta maaf juga ke kalian-kalian kalau emang aku punya salah yang disengaja maupun gak disengaja. Yang namanya kita manusia ya, gak luput dari kesalahan. Jadi mohon dimaafkan teman-teman. Tadi kan udah. Oke, guys, jadi di video ini kita singkat jelas padat. Aku singkat jelas padat karena hari ini aku mau beritain berita-berita teraktual. Berita minggu inilah ya, aku kemas, aku singkat, aku rangkum jadi satu, makanya singjedat ya. Oke, langsung aja kita singjedat. Berita yang pertama, aku baru banget dapat berita kalau Bang Atta Halilintar dan Kak Aurel itu telah kehilangan anaknya yang pertama. Turut berduka cita untuk keluarganya, apalagi Bang Atta dan Kak Aurel gitu ya. Semoga diberikan kesabaran. Walaupun aku belum hamil, tapi aku tahu banget ngerasa kayak ini orang yang bayi yang akan ditunggu-tunggu gitu loh. Ya semoga disabarkan, semuanya lapangkan dadanya. Aku kurang tahu sih usia kandungannya Kak Atta ya. Kak Aurel. Aku kurang tahu usia kandungannya berapa, cuman tetap sedih lah ya. Cinta Luna juga hamil ya? Oh iya, guys, berita terbaru juga. Berita kedua. Ternyata kalau Cinta Luna ini hamil. Tapi itu katanya ini loh, dapat kecaman loh. Aku kurang tahu ya dapat kecamannya. Mungkin memang namanya netizen ya, pasti kan ada yang pro dan ada yang kontra. Itu wajar gitu kan. Kita buktikan saja 8 bulan. Iya, kita lihat 8 bulan. Baik. Nah, berita ketiga ini yang lucu banget juga. Ini lagi viral banget. 3 video, 3 ibu-ibu dan 1 bapak-bapak yang marah-marah, guys. Kalian tahu kan, mungkin kan kita dilarang sama pemerintah sekarang. Dan mungkin disuruh putar balik, nggak mau, malah ngamuk. Ada juga yang nurut, ada juga yang malah putar balik. Cuman ya itu nggak ke-expose gitu kan. Yang ke-expose yang pasti yang marah-marah. Yang pertama, yang pertama ini yang di mobil. Udah benar Pak, udah benar Pak ya. Oleh pemerintah saya aturannya. Saya jelaskan aturannya ya. Ya silakan. Ngamuk sih ibu. Galak banget ya. Ini 4 hari yang lalu guys beritanya. Jadi dia ini marah disuruh putar balik di perbatasan Sukabumi. Pengendaranya memiliki plat B guys, jadi suruh putar balik. Nah, Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif membenarkan informasi tersebut. Menurut Lukman, anggotanya tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan dengan tegas meminta kendaraan tersebut putar balik. Tapi ya malah di... Padahal mungkin udah bilangin ya, video sebelumnya ya. Iya, jangan mudik. Ingat jangan mudik. Betul. Tapi mungkin namanya Itu udah ketasi. Asmi udah kerjaan, bukan ada mudik. Nanya nih, ngerti gak sih? Tawa lagi. Lanjut, masih yang disuruh putar balik. Bahasa Sunda. Lebaran kan ini guys. Suruh sifar. Oh, Ilahi katanya nenek meninggal. Mutusin hai kali ya guys. Oke, jadi ini beritanya, pengguna jalan yang ingin ke Pantai Anyar marah ke petugas penyekatan setelah diminta putar arah di pos penyekatan di kota Cilegon. Ini kejadiannya Minggu 16 Mei 2021, 3 hari yang lalu ya. Gini, tadi di videonya itu dijelasin kalau ternyata istighfar mbak, istighfar, katanya neneknya meninggal. Mungkin si mbaknya ini memang mau ke makam, mungkin ya. Cuman ini kan nanti ada klarifikasinya nih, kita nonton aja klarifikasinya. Nah sekarang pindah ke ibu-ibu juga, tapi bukan penyekatan, melainkan COD. Nih sebenarnya kasusnya banyak banget tentang COD loh. Nih langsung aja ya. Gitu ibu ya. Ya udah ibu rapiin lagi coba di sana. Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab. Ini saya videoin, tenang aja.
Siapa yang ngomong yaudah? Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Bukan cara packingnya, ini barangnya nggak sesuai. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Ya, aku kata lu ngomong tugas lu, ini bukan ada seller. Tugas lu bukan jadi kotoran. Kalau gitu. Oh ikut videoin juga si tetehnya. Oke. Aku kan seller Shopee ya guys. Aku tahu rasanya kalau COD terus tiba-tiba barangnya dibalikin. Tanya dong kenapa. Ada beberapa yang gak ada kabar nih. Dia udah mesen nih kan. Udah aku bungkus segala macem. Gak taunya orangnya tuh kayak diteleponin sama si kurir nggak ngangkat atau alamatnya ternyata nggak jelas. Ini kan kita nggak tahu ya. Jadi barangnya memang sebenarnya nggak sesuai dengan yang di foto produk atau memang maunya dia aja. Oke lah, misalnya nggak sesuai. Cuman ada prosedurnya kan. Iya, kalau nggak sesuai tuh, kalau nggak sesuai komplainnya bukan ke kurir, komplainnya ke Shopee-nya, atau ke sellernya. Ini barang nggak sesuai. Kalau misalnya dari si seller mengakui tidak sesuai gitu kan, ada video unboxingnya nggak segala macem gitu, mungkin pihak sellernya akan mengganti rugi. Entah itu uangnya dikembalikan atau tuker barang gitu. Jadi nggak dengan cara maki-maki si kurirnya. Lanjut ini yang klarifikasinya. Jadi semuanya sudah diklarifikasi guys. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada para petugas YouTube dan petugas Alasannya gitu loh, maksudnya alasannya dia beneran seperti itu atau yang enggak? berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyar. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyar, melainkan untuk menjenguk saudara saya dan saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas saya tidak memenuhinya. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya Persyaratannya dan nggak ada. mohon kiranya atas perbuatan saya ini Oke, jadi untuk video 2 itu kan udah klarifikasi. Nah, video ibu ini yang soal COD itu ternyata belum klarifikasi. Belum ada ngomongan apa-apa nih. Dimanapun aku coba cari nggak ada nih. Belum nemu. Kalau emang kalian nemu, kalian bisa komen di kolom komentar linknya ya biar aku baca. Cuman banyak banget netizen-netizen tuh yang mungkin salah lapak kayaknya. Jadi ada yang akun Facebook yang mungkin dimiripin kali ya. Atau disangkanya dia. Dicurigainya mirip si pelaku gitu kan. Si entah itu ibunya atau anaknya. Dan ternyata diserang ibunya ya, dan ternyata diserang ratusan ribu komentar itu tuh banyak banget yang nyerang dia netizen ya. Jadi saran aku sebagai netizen kita harus cross check 2 kali, kita harus tahu dulu apakah ini orangnya benar atau enggak, dan jangan langsung ngebully juga. Karena kan misalnya gini, kalau soal mudik kan kita akhirnya tahu klarifikasi mereka, ternyata mereka itu memang mau jenguk saudaranya yang sakit, walaupun tadi kan di videonya bilang neneknya meninggal gitu ya. Kita nggak tahu tuh kebenaran yang mana, cuman kesalahan dari si orang yang mau mudik ini itu dia nggak bawa perlengkapan, kewajiban harus bawa dokumen protokol lah ya, kayak hasil swab lah atau apa, itu kan kita kurang tahu ya di penjelasannya. Jadi biar jelas dulu aja, jangan langsung kita hujat cari tuh akunnya yang mirip, yang dicurigain dia yang diserang, jangan kayak gitu ya guys ya, sebagai netizen yang bijak. Oke guys, sekian dulu beritanya. Kalau emang kurang lengkap kalian juga bisa langsung cek ke artikel-artikelnya karena banyak banget. Kalau emang kalian mau bisa aku taruh link-linknya di bawah sini ya. Oke guys, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku karena di sini kalian bisa DM kasus menarik apa aja sih yang pengen aku bawain. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.